Bapak Ibu dan semua siswa Kumon Queens Park dimanapun Anda berada. Semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Kali ini izinkan saya melanjutkan topik bahasan tentang intervensi orang tua. Khususnya pada pengembangan life skill atau kecakapan hidup anak-anak kita. Pada postingan Instagram beberapa minggu yang lalu, di sana terdapat penjelasan kepada Bapak Ibu apa itu life skill. Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Orang tua sebagai pendidik utama seharusnya bisa dapat membuat kegiatan sederhana yang menyenangkan dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah. Di Kumon, Bapak Ibu, kami percaya akan bisa mengembangkan kecakapan hidup melalui metode Kumon. Pendekatan yang Kumon lakukan terhadap pendidikan yaitu mempersiapkan siswa untuk masa depan mereka, memastikan mereka unggul dalam kelas, dan memiliki kecakapan hidup yang penting untuk mengejar impian dan aspirasi mereka. Karena dengan memiliki kecakapan hidup yang kuat, anak akan mampu bertahan dan menyelesaikan setiap tantangan hidup. Kelak diharapkan mereka akan menjadi orang dewasa yang proaktif dan antusias, serta menjalani kehidupan yang bermanfaat dan bermakna. Nah, itu adalah caption atau postingan di Instagram beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya juga akan membahas Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kecakapan hidup di life skill gitu ya Bu ya Bapak Ibu ya. Saya mengambil satu metode Kaizen dari Jepang. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar metode Kaizen di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih artinya Kaizen itu? Kaizen artinya continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus. Tujuannya apa? Kita tidak boleh berpuas diri karena kita selalu beranggapan selalu ada yang lebih baik. Kalau hari ini saya sukses di bagian sini, maka saya percaya saya perlu meningkatkan keterampilan saya untuk bisa lagi sukses di masa mendatang. Jadi itu sikap Kaizen, itu filosofi Kaizen ya Bapak Ibu ya. Yang kita highlight saat ini, menumbuhkan rasa tanggung jawab sedini mungkin dan meningkatkan efisiensi kerja bagi anak-anak kita. Prinsip 5R atau prinsip Kaizen yang sering kita dengar, itu 5R dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. R yang pertama ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, jadi Bapak Ibu ingat ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Yang pertama, kita bisa menciptakan aktivitas bagi anak-anak kita, minta anak-anak kita kalau sudah bermain, merapikan ya Bapak Ibu ya. Rapikan mainannya, ini kotaknya untuk mainan yang boneka, ini mainan yang untuk balok-balok, seperti itu. Rapikan supaya terjadi ringkas ya Bapak Ibu ya, nggak berantakan gitu. Nah, itu anak-anak juga belajar untuk bisa memiliki space yang bagus jika dia memiliki kebiasaan untuk selalu meringkas ya Bapak Ibu. Yang kedua, meletakkan barang selalu pada tempatnya agar rapi. Kayak tadi Bapak Ibu sudah tersediakan tempat, ini untuk boneka, ini untuk mainan balok, ini untuk baju kotor, ini untuk baju, untuk tempat minum, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Nah, itu jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak tuh juga sudah memiliki struktur yang terapi. Artinya mereka sudah punya pola pikir, oke, saya kalau mau mengerjakan sesuatu ini maka saya harus bisa membuat skema dulu. Apa yang harus saya lakukan nih? Dirapikan lebih dulu, dikotak-kotain dulu ya Bapak Ibu ya, dikategorikan dulu ya. Itu tujuannya. Terus yang ketiga, penting bagi anak-anak kita untuk membereskan alat makan atau alat minum yang sudah dipakainya sendiri ya Bapak Ibu ya, agar dia juga memiliki kebiasaan yang resik. Resik artinya bersih ya Bapak Ibu ya, nggak jorok gitu. Jadi juga tidak memiliki kebiasaan untuk menyerahkan kotoran atau tanggung jawab kita kepada orang lain. Bukankah makan dan minum itu yang kita gunakan sendiri? Alangkah baiknya jika anak-anak itu juga memiliki kebiasaan untuk segera membersihkan. Oke, saya sudah makan, maka saya harus bertanggung jawab
alat makan ini harus segera dibersihkan. Itu bentuk tanggung jawab anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, minta anak-anak tidak melempar barang Bapak Ibu. Atau ini untuk menghindari sikap yang kasar. Anak-anak berperilaku kasar terhadap benda-benda sekitar sehingga dia tidak bisa merawat. Bentar-bentar rusak, pensilnya dilempar patah, penghapusnya dilempar hilang entah kemana. Kotak pensilnya dibuang, dilempar karena marah, jadinya hancur berantakan. Nah, ini kebiasaan yang sangat tidak ideal ya Bapak Ibu ya. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu sudah membiasakan anak-anak untuk tidak memiliki sikap yang kasar seperti itu. Tapi kebiasaannya untuk merawat, letakkan barang tempatnya, di mana kotaknya, kemudian supaya dia tidak kalau mau pakai lagi kan gampang carinya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saran saya buat timetable untuk beberapa siswa yang moody. Ada jam-jam aktivitas yang Bapak Ibu bisa sepakati dengan siswa untuk tujuannya supaya siswa itu menjadi siswa yang rajin. Jadi sama-sama Bapak Ibu sudah tahu kita anak-anak kita ini moody, suka bermain, gak terkontrol, belajar gak jelas gitu ya Bapak Ibu, gak punya jam belajar sendiri, jam main 24 jam sehari itu bisa sampai 16 jam tuh hanya untuk main, sisanya untuk makan dan tidur. Jadi kurang efektif ya Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Nah, saran saya, buatkan tabel aktivitas kegiatan sehari-hari yang disepakati bersama dengan siswa. Jelaskan pada dia, oke, kamu bangun tidur jam berapa, sepakati Bapak Ibu, supaya kita bisa tetap mengontrol jam tidurnya, supaya kita bisa tetap memantau aktivitasnya sepanjang hari walaupun Bapak Ibu bekerja di rumah. Nanti kalau udah selesai suatu kegiatan, Bapak Ibu bisa minta dia untuk checklist. Ini juga bisa membuat siswa itu menjadi orang yang teliti dan terampil ya Bapak Ibu. Nah, tentunya keberhasilan ini bisa diukur dalam jangka waktu yang panjang Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu tidak boleh hanya menerapkan satu kali atau satu hari atau satu minggu. Berapa lama anak saya bisa disiplin? Nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Namanya disiplin itu kan harus ditabur, nanti menuai belakangannya. Berapa lama kita menabur tergantung konsistensi dari orang tua ya, tergantung. Jadi kalau Bapak Ibu menaburnya sesekali ya tentu saja pertumbuhannya tidak akan terlihat dalam waktu yang singkat. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Baik, saya rasa yang ingin saya sampaikan sudah cukup ya Bapak Ibu. Ingat 5 prinsip R, 5R tadi yang kita sudah bahas di awal. Bapak Ibu bisa menerapkan dan mencobanya bersama dengan anak-anak. Dan Bapak Ibu bisa melihat secara konsistensi yang Bapak Ibu tabur setiap hari terhadap perkembangan mereka. Itu akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu jika dalam penyampaian saya ada salah kata dan tanpa bermaksud menggurui ya Bapak Ibu ya, saya mohon dimaafkan. Baik, dan juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin.